entitas lembaga pendidikan khususnya MAN 1 Bojonegoro yang sangat kita banggakan untuk silaturahmi, kemudian akan melaksanakan penyampaian atau penyuluhan terkait dengan giat operasi yang sedang kita laksanakan. Operasinya adalah tentang antisipasi atau bina waspada, fokus dengan sasaran antisipasi pemahaman-pemahaman yang sifatnya radikal, tidak mengenal toleransi, kemudian kekerasan, karena kekerasan itu tidak hanya terkait dengan kekerasan fisik, tapi tindakan-tindakan atau cacian, hinaan, bully atau bully itu termasuk kategori kekerasan. Jangan sampai hal itu terjadi, khususnya di lingkungan sekolah. Itu untuk pemahaman radikal atau radikalisme itu. Jadi nanti kita buat komunikatif, tidak hanya satu fokus, nanti kita saling diskusi. Siapa tahu nanti dengan kita komunikatif, diskusi nanti bisa mudah untuk dipahami. Karena nanti kalau hanya saya yang bicara kayak seperti rekan-rekan ada itu lihat apa acara berita di TV itu dan ya saya nggak ada feedbacknya gitu ya. Silakan, mungkin ada yang punya gambaran tentang pengertian atau pemahaman apa itu radikalisme. Silakan. Radikalisme adalah suatu hal yang diinginkan seseorang untuk menciptakan sebuah perubahan. Perubahannya itu secara langsung keinginannya sendiri dan fanatik gitu loh. Jadi untuk yang radikal sendiri itu aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan caranya sendiri, menggunakan cara kekerasan dan drastis. Terima kasih. Radikal itu adalah bentuk evaluasi atau penolakan terhadap suatu ideologi dan pemahaman. Diingat-ingat seperti itu tentang pemahaman radikalisme. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca sama-sama di slide ini. Silakan. Silakan oleh kelompok satu pihak dengan data lain satu saat itu. Jadi kudu ini harus begini. Pokoknya kudu ini. Itulah radikal. Sebenarnya bagus kalau pada katanya kok positif. Tapi kalau dibarengi dengan kepentingan tertentu, apalagi dengan kekerasan fisik itu sangat membahayakan. Kita memahami pengertian radikal itu seperti apa akan muncul, akan bisa diketahui setelah kita memahami pentahapannya bisa muncul radikal. Itu seperti apa? Seperti ini. Dari awal pra-radikalisme, kemudian identitas diri, indoktrinasi, dan terakhir itu yang bahaya itu punya pemikiran untuk jihad. Dari jihad itu kan tidak harus dengan kekerasan. Ada dua, radikalisme statis, kemudian radikalisme destruktif. Ya, yang untuk statisnya itu bersifat gagasan, itu tidak ada tindakan nyata, aksi kekerasannya itu belum muncul. Kemudian yang kedua adalah radikalisme destruktif, yang dengan kekerasan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Malah mereka harus bangga bisa diterima di MAN 1 Bojonegoro. Kenapa harus bangga? Karena pelajaran yang ada di MAN itu tidak ada di sekolah, apalagi model SMA SMK, ya nggak ada. Mana ada berita pelajaran hadis? Nggak ada ya. Kan?
ibaratnya jangkauan mereka itu hanya berada di level 3 atau level 2. Ini rekan-rekan adik-adik ini di level 6 malah itu. Tepuk tangan. Ada banyak faktor penyebab terjadinya radikalisme di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Yang pertama, dilihat dari kesukuan, nasionalisme atau separatisme. Tindak teror ini sering terjadi di daerah-daerah yang ada konflik antara etnis atau antar suku. Terkadang bunyinya hanya masalah sepele, namun menurut suatu etnis kesukuan adalah merupakan penghinaan atau pelecehan. Itu mereka gampang sekali tersinggung. Mereka itu gampang sekali tersinggung. Tahun 2004, saya pernah penugasan di daerah konflik di Aceh. Ya, nah, di sana itu kita ngomong itu harus hati-hati betul. Karena apa? Mereka pemikiran mereka harus sangat-sangat resistensi, sangat sensitif. Karena mereka tiap hari ada peristiwa yang namanya konflik. Jadi ada konflik bersenjata, kemudian kelompok A, kelompok B, ini ada itu yang menjadi penyebab radikalisme. Jadi gampang sekali terbakar, gampang emosi, dan kena sekali itu panik itu langsung menyala, langsung tutup poin aja. Ada kok teroris atau mereka yang melakukan kekerasan dengan dalih memperjuangkan keyakinan. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam lagi ternyata mereka tidak punya pekerjaan. Ya, tiap hari itu hanya menyendiri aja. Kan buka ngecip, buka Google. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Belajar tentang merakit bom, merakit ya. Gurunya apa? Kuliahnya Google itu gurunya, Google itu gurunya. Jadi belajarnya ngaji itu lewat internet, tidak lewat buku. Bahaya karena literasinya sangat ini. Nah, namanya internet itu kan tulisan, dan tulisan itu gantung siapa yang membuat kan gitu ya. Ada hal-hal yang sekiranya memberatkan tidak dia tulis, yang mudah-mudah untuk dibuat pancingan mereka tulis. Karena narkoba, kemudian terlalu fanatik kepada kelompoknya, terutama terkait dengan kalau di Bojonegoro itu perguruan silat, jangan sampai berlebihan ya. Jadi sifat primordialismenya sangat tinggi. Aku grupku atau kelompokmu sing apik, kelompokmu elek, jangan. Yang paling utama adalah kita harus bisa lebih dewasa dalam bersikap. Tidak ada yang namanya si A hebat, si B tidak hebat, kelompok A paling baik, kelompok B kurang baik, tidak ada. Kalau namanya organisasi, apalagi resmi itu nggak ada yang mengajarkan kejelekan, semuanya mengajar kebaikan. Ya, semuanya punya aturan, jangan sampai melanggar aturan. Nanti kalau melanggar aturan apalagi terlalu berlebihan, fanatiknya, nanti yang rugi adalah mereka sendiri. Lanjut Mas. Pesan dari kami, tolong untuk adik-adik semua tingkatkan belajar rekan-rekan semua. Mumpung masih menjadi bagian dari MAN 1 Bojonegoro, lakukan hal yang terbaik untuk rekan-rekan sendiri, untuk sekolah, untuk keluarga, untuk masyarakat. Sangat bangga kalau kita ada di antara adik-adik semua itu punya prestasi. Kalau punya prestasi minimal tingkat provinsi, itu banyak yang akan mencari adik-adik. Bukan proaktif ya. Jadi kita mencari bibit yang unggul. Jadi kalau sudah punya prestasi, apalagi tingkat nasional, internasional, udah mau masuk polisi,
mau masuk TNI. Kalau polisi jelas, malah diminta untuk menjadi bagian dari kita dengan syarat betul-betul ada prestasinya tingkat nasional. Kemudian pada saat cek keadaan fisik dan kesehatannya itu bagus, itu udah harapkan 95% udah tinggal pendidikan saja. Kita sangat concern terhadap dunia pendidikan. Jangan sampai di lingkungan sekolah itu ada yang namanya pemahaman-pemahaman yang keliru terkait dengan keyakinan, terutama masalah agama. Kita minta untuk Pak Guru silakan untuk disiram terus lah ya, diarahkan anak didiknya, ya, diarahkan anak didiknya. Jangan sampai mereka itu terbawa oleh hal-hal yang bisa mengarah kepada pemahaman sendiri. Akhirnya muncul saling menghina, saling mengejek. Biasanya kerennya apa? Bully, saling bully. Itulah bibit-bibit dari kekerasan di sini. Kalau itu nggak segera ditanggulangi bersama, maka akan muncul, yakin akan muncul kekerasan fisik. Semuanya tiap hari tidak pernah lepas dari yang namanya internet. Banyak sekali di dalam internet itu tulisan-tulisan, berita atau provokasi-provokasi terkait dengan pemahaman agama. Karena ini iman satu Bojonegoro sudah ada pemahaman tentang agama Islam. Jangan sampai agama Islam yang kita banggakan ini, yang kita anut dari kecil sampai dengan sadar, dan nanti sampai akhir hayat itu kita malah menjadi agama yang menakutkan. Jangan sampai. Gimana caranya? Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Jangan sampai mereka takut. Bagaimana? Ya kita harus menunjukkan bahwa agama Islam kita adalah agama yang damai. Nggak ada yang namanya takbir sambil lempar-lempar batu, kemudian takbir sambil pecah kaca. Benar? Saya percaya, saya yakin bahwa MAN 1 Bojonegoro sangat-sangat menjunjung tinggi Pancasila ya, sangat-sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tidak ada yang namanya biulinan antar sesama, tidak ada yang namanya fanatik berlebihan terhadap kelompok tertentu, tidak ada. Kita kembalikan bahwa kita adalah warga masyarakat Bojonegoro, warga negara Indonesia yang Pancasila. Oke, demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.